Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'al mursalin Sayyidina lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa, para mahasiswa IAI Dalwa semester 7. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan persembahkan materi kuliah metode dan manajemen dakwah. Sebetulnya ya kita pada hari ini karena kita kesempatannya daring, ya mudah-mudahan manfaat walaupun melalui daring dan melalui medsos, ya melalui grup WhatsApp. Sebelum kami sampaikan materi metode dan manajemen dakwah, kami sampaikan pertama, dalam materi kuliah kali ini, ya untuk semester 7 materi metode dan manajemen dakwah, kami akan mengkaji kitab Al-Qudwatul Hasanah fi Manhajid Dakwah Ilallah. Susunan karangan Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaatan keberkahan dari beliau, ya. Jadi Al-Qudwatul Hasanah fi Manhajid Dakwah Ilallah, contoh yang baik dalam sistem atau kurikulum, ya, dalam sistem dakwah. Jadi mungkin nanti kita akan sedikit membicarakan tentang metode, manajemen, bagaimana kita mengatur, mempersiapkan kita berdakwah agar dakwah kita berhasil mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa yang harus kita lakukan, karena kalian semua itu tidak boleh tidak dan tidak akan terlepas dari dakwah itu. Walaupun dakwah itu bermacam-macam caranya, bermacam-macam levelnya, beragam. Nanti kita akan bahas sambil mengkaji kitab tersebut, ya. Kita akan sampaikan seperti apa sebaiknya kita lakukan menghadapi masyarakat dan keadaan yang seperti sekarang ini. Kita nanti akan disampaikan beberapa tingkatan dakwah atau macam dakwah yang mudah-mudahan salah satunya kita bisa mengamalkannya semaksimal mungkin. Sebelum kita mulai mengkaji kitab tersebut, kami ingin memberikan pendahuluan, ya, masalah dakwah. Dakwah itu, ya, walaupun kita nantinya dakwah yang include dengan hizbah, ya, yaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tapi dakwah itu ada hal-hal yang beda, ya, yang perlu kita jabarkan bersama. Namun untuk menambah semangat kita, ya, antum sekalian thalabah dalwah, ya, sangat sering sekali kami sendiri Al-Fakir mendengarkan bagaimana muassis ma'had Al-Ustadz Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun rahimahullah wa nafa'ana bih menyampaikan ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Al-ayah. Siapa lagi yang paling baik omongannya? Maksudnya orang yang paling baik omongannya adalah orang yang berdakwah. Da'a ilallah, berdakwah kepada Allah, itu pertama kriterianya orang terbaik. Kemudian amila solehan, mengamalkan amal-amal soleh, memberikan contoh amal yang baik, ya, sikap yang baik.
Wa qala innani minal muslimin, yang ketiga, dan mau secara tegas mengatakan sesungguhnya aku adalah orang Islam. Saya golongannya orang Islam, saya umat Islam. Nah, ini harus berani. Jangan sungkat-sungkat, jangan takut-takut, kecuali kita hidup memang mayoritas kanan kiri kita semua non muslim. Tapi kalau seperti kita di negara kita ini, hampir di setiap tempat kita mayoritas. Jangan ragu-ragu mengatakan saya orang Islam. Maksudnya bagaimana? Ya, tampakkan akhlak Islamiyah. Tampakkan bahwa kita ini seorang muslim yang diajari untuk baik, berbuat baik, bertutur sapa yang baik, berbudi pekerti yang baik, beretika yang baik. Kalau kita jadi pegawai harus disiplin, ya. Kita jadi apa saja ya harus disiplin, transparan, jujur, tepat waktu. Itu semua sifat-sifat yang diajarkan oleh agama kita, yang diberikan contoh oleh Nabi kita. Ya, itu inti dari ayat tersebut. Mari kita semua jadi orang yang terbaik, berusaha menjadi orang yang terbaik dengan cara berdakwah. Ya, terus kita beramal soleh. Nah, tentunya kalau kita mengatakan saya orang Islam, ya harus kita jaga akhlak moral kita, harus beramal soleh. Setelah amal soleh itulah baru dakwah kita akan diterima oleh orang-orang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika, ya, bil mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah orang-orang, ajaklah umat ini, ajaklah manusia ini ke jalan Tuhanmu, ke akidah yang benar, pada kepercayaan yang sah, yang benar, tidak sesat, tidak membingungkan. Ajak untuk mengamalkan syariat Islam. Itu dakwah ila sabili rabbika. Ajak mereka untuk masuk Islam. Yang belum Islam, ayo. Bagaimana dengan sebaik-baiknya, sebaik-baiknya, sesopan-sopannya, dengan memberikan hadiah, memberikan sesuatu, ya. Kemudian bil mau'idatil hasanah. Ya, dengan tausiah, dengan mau'idah, dengan sesuatu lah yang baik-baik. Nah, itu ajak mereka. Wajadilhum billati ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati, ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Dengan hikmah, dengan bijak, dengan ilmu pengetahuan. Sebagian mufassir mengatakan bil hikmah adalah bil ilmi. Sampaikan ilmu-ilmu syariat. Yang terakhir, tingkatan terakhir, wajadilhum billati ahsan. Kalau memang mereka mendebat, ya kita diskusilah dengan baik-baik, dengan sopan, dengan lembut, begitu ya. Ini tataran dalam rangka dakwah agar mereka itu senang, tertarik kepada orang Islam, agar simpati kepada agama kita. Tentunya ini di tempat-tempat yang memang mayoritas non-muslim. Kita begitu melakukannya, ya, beda. Nah, ini juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berdakwah. Jadi setiap orang mendapatkan kewajiban berdakwah. Yang mana jadi ya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Jadi pakai ilmu, ya. Ilmu agama tentunya, ya, disampaikan gimana. Nah, kemudian dakwah itu menduduki peringkat yang memang, ya, di samping wajib itu sangat bagus, ya. Banyak ayat-ayat yang memberikan pujian kepada orang-orang yang berdakwah, karena dakwah itu memang tugas para anbiya, tugas para mursalin, para rasul, semua berdakwah, tabligh, menyampaikan, ngajak orang-orang agar mereka tahu siapa Tuhannya, siapa sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tuhan itu satu yang wajib disembah, yaitu hanya Allah. La ilaha illallah. Itu semua dari para rasul pertama sebanyak 313 rasul, semuanya sama mengajak la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah.
bagi zaman kita masa sekarang, maka tidak bisa dipisahkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itu isi dakwah. Kemana-mana cukup sampaikan. Ya. Juga Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan ayat seterusnya. Hendaknya di antara kalian ummatun, suatu komunitas, ya. Jadilah kalian di antara kalian masuk ke dalam suatu komunitas, aliansi, forum, organisasi, ya. Yang visi misinya apa itu? Ummatun, golongan ini wadah, ya. Ini bukan perintah untuk satu orang kalau yang ini. Kalau tadi masing-masing pribadi. Kalau ini perintah pada manusia untuk bergabung membentuk suatu kekuatan, ya, suatu ormas atau forum atau aliansi, ya. Yang punya tugas ya yad'una ilal khair. Pertama, ini ada 3 tugas, ya. Pertama, dakwah ilal khair. Apa itu dakwah ilal khair? Yaitu mengajak masuk Islam. Yang sudah Islam ya dikenalkan yang sebenar-benarnya tentang Allah, sifat-sifat Allah, ya, tentang Rasul, sifat-sifat Rasul, tentang para nabi, tentang malaikat dan seterusnya. Ya, itu dakwah. Cara dakwah ya harus dengan lemah lembut, ya, dengan memberikan sesuatu, berikan sembako, ya, sering berkunjung, silaturahim, sampaikan ilmu-ilmu, tampilkan dengan adab, dengan akhlak. Itu dakwah ilal khair. Gak ada dakwah dengan kekerasan, gak ada dakwah dengan bentak-bentak, gak ada dakwah dengan minta uang, gak boleh, itu salah, ya. Dakwah ilal khair. Namun ada tugas kedua, ya. Yad'una ilal wa ya'muruna bil ma'ruf, ya. Yang juga punya tugas ummatun, ormas atau aliansi forum tadi, amar ma'ruf. Amar yaitu perintah. Perintah itu harus tegas. Bukan lagi dengan lemah lembut. Itu dakwah. Perintah dengan tegas. Tegas memerintahkan agar orang melakukan kebaikan, agar orang berakhlak, agar orang taat kepada Allah dan Rasulnya, yaitu agar mereka sholat, agar mereka puasa Ramadan. Itu harus. Tugas yang kedua, berupaya dan berusaha memerintahkan orang-orang untuk melakukan kebaikan, yaitu taat kepada Allah dan Rasulnya, ya. Dan banyak hal, ya, sholat tegas. Kalau nggak sholat ya ada sanksinya, ya, ada sanksinya. Sanksinya ya kalau beberapa madhab yang muktamad, ya bila 3 kali berturut-turut tidak sholat maka boleh dibunuh, ya. Walaupun menurut Imam Ahmad bin Hanbal 1 kali tidak mau sholat, diperintahkan sholat fardu tidak mau, menantang sengaja tidak mau sholat, ya sudah harus dibunuh, ya, itu amar ma'ruf. Kemudian yang kedua, wa yanhauna 'anil munkar. Nahi mungkar. Nahi mungkar itu mencegah kemungkaran, menghalangi orang untuk melakukan kemungkaran, untuk melakukan pelanggaran kepada Allah, pelanggaran kepada Rasulullah, pelanggaran kepada syariat. Dan yang namanya nahi mungkar itu lebih tegas lagi daripada amar. Perintah itu bisa secara lisan. Lah kalau nahi mungkar bagaimana? Ya bisa dengan lisan. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi, dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan merusak alat kemaksiatan, dengan memukul orang yang maksiat. Fa illam yastati, kalau enggak mampu, fa bilisani, nasihati, marahi, suruh berhenti. Kalau enggak bisa, enggak mampu, fa illam yastati fabi qalbi, dengan hatinya, yaitu diingkari, tapi wajib ditinggal.
itu adaful iman, ya, paling lemahnya iman. Jadi paling lemahnya iman yaitu dengan cara dia jengkel, dia tidak suka, dia tinggal. Bukan terus duduk bareng berteman, itu namanya tidak mengingkari, ya. Nah, begitu. Jadi harus diingkari dengan ya dengan hatinya dan ditinggal. Tapi kalau tidak bisa, itu bukan pilihan loh, jangan salah paham. Pertama, man ro'ah itu siapa saja yang melihatnya, baik laki maupun perempuan, tua maupun muda, alim maupun bodoh, orang baik maupun bukan orang baik. Fal yughayyirhu, perintah pertama dengan tangan. Fa illam yastati, kalau nggak mampu, baru kalau nggak mampu, nggak bisa saya, nggak mampu, nggak kuat, nggak berani, baru dengan lisan, marahin saja. Agak jauh mundur marahin, tapi agak mundur. Kalau memang takut, masih gak mampu, marah saja, nasihat aja gak mampu, ya sudah tinggal, nah, gitu ya. Nah, ini dalam ayat ini anjuran kita bergabung. Kenapa kok dianjurkan bergabung? Karena biasanya kalau sendirian kurang kuat, sendirian tidak ditakutin, sendirian dianggap tidak mewakili orang banyak, tidak mewakili masyarakat, sendirian dianggap lemah, ya, dan seterusnya. Tapi kalau ada organisasi, amar ma'ruf nahi mungkarnya pakai organisasi, walaupun yang nyampaikan sendirian, tapi ini atas nama organisasi, itu lebih kuat, lebih maksimal hasilnya, ya begitu. Kalau kalian bisa jadi orang yang berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, ya maka kita menjadi orang yang terbaik. Sebagaimana dalam ayat yang lain, wabillahi minasyaitonir rajim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini juga menerangkan kalian itu sebaik-baik umat yang muncul di hadapan umat manusia ini, di akhir zaman ini kalian adalah sebaik-baik umat. Tapi bukan berhenti di situ, ada 3 kewajiban lagi. Kalau itu 3 kewajiban dilakukan, baru sebaik-baik umat. Apa ya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yaitu kalian sebaik-baik umat kalau kalian perintahkan amar ma'ruf nahi munkar dan kalian beriman kepada Allah. Jadi iman itu dari ilmu tentunya. Kita belajar punya ilmu membuahkan iman. Iman yang benar baru kita bisa amar ma'ruf nahi munkar. Imannya tidak kuat, tidak bisa, tidak berani orang amar ma'ruf nahi munkar. Tapi ya kita kalau nggak mampu amar ma'ruf nahi munkar, ya kita dakwah saja. Tapi yang para dai yang mampu dakwah nggak usah nyalahkan yang amar ma'ruf nahi munkar. Malah kita harus mendoakan agar Allah beri kekuatan mereka yang amar ma'ruf nahi munkar, karena kita sudah diwakili oleh mereka, alhamdulillah ya. Walaupun itu bagi yang punya pendapat fardu kifayah, maka kita bisa terselamatkan dari beban dosa karena sudah ada yang melakukan, ya. Gitu. Nah, ini beberapa yang kami sampaikan sebagai pembukaan sebelum memasuki kajian kitab Qudwatul Hasanah. Ya. Jadi kita tentunya sangat penting kitab ini ya. Kita mau berdakwah itu harus tepat kurikulumnya, sistemnya, manajemennya, ya, persiapannya. Kalau enggak mungkin saja kita gagal. Atau mungkin justru bukan kebaikan yang kita akan hasilkan, yang kita peroleh. Justru semakin tidak baik, naudzubillah min dzalik. Makanya harus kita hati-hati dalam berdakwah. Itu sistemnya harus benar. Isinya harus benar, sangat benar, bisa dipertanggungjawabkan sesuai guru-guru kita dan para salafus soleh. Begitu. Sementara insya Allah kita akan lanjutkan di materi berikutnya. Dan bagi yang ingin ada yang muskilah, ada pertanyaan, bisa disampaikan di WhatsApp group, ya, atau Japri, atau bisa di komen YouTube ini. Terima kasih. Bila ada khilaf, ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini memberikan kemanfaatan, keberkahan bagi kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridha guru-guru kita, ridha kedua orang tua kita, mendapatkan kemanfaatan, kebarokan dari guru-guru kita dan guru-guru mereka semua. Amin, Allahumma amin. Tentunya bila ada khilaf dan salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.